Perkenalkan, saya Yaya Susanti. Saya Dinda Putri Azhara. Dari kelas 11 MIPA 3, kami akan menjelaskan proses awal masuknya Jepang ke Indonesia sampai Indonesia bisa merdeka. Jepang pada Perang Dunia Kedua. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942. Tentara Jepang dan angkatan lautnya yang kurang lebih 20.000 orang mendarat di pantai timur, wilayah Tarakan, Kalimantan Timur. Begitu tiba di Tarakan, tentara Jepang disambut oleh tentara Belanda yang sedang menduduki wilayah itu. Belanda yang tidak terima tentu menyerang tentara Jepang, sehingga terjadilah pertempuran sengit. Pada tahun yang sama, faksi dari Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi terhadap pemerintah Belanda di Indonesia. Singkatnya, pada bulan Maret 1942, pasukan Belanda akhirnya dapat dikalahkan Jepang. Latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Perang Dunia II terjadi di dua benua. Di Eropa, Nazi Jerman melawan pasukan Sekutu. Di Asia, Jerman melawan Sekutu. Jerman dan Jepang berpaham fasisme ingin menguasai negara-negara di dunia. Perang Dunia II di Asia dikenal dengan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Jepang berusaha membangun imperium di Asia. Perang Dunia II di Asia dimulai pada tanggal 8 Desember 1941 saat tentara Jepang dan Nippon mendadak menyerang Pearl Harbor di Hawaii, pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat terbesar di Pasifik. Pasukan Jepang dipimpin Laksamana Yamamoto bergerak sangat cepat menuju selatan termasuk ke Indonesia. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor, Gubernur Jenderal Hindia Belanda Alidius Djardja van Starhouwer mengumumkan perang dengan Jepang. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor, memulai masuknya Jepang pada Perang Dunia Kedua. 11 Januari 1942, Jepang menyerang Kalimantan dari Sarawak. 13 sampai 15 Februari tahun 1942, Jepang menyerang Pulau Sumatera. 23 sampai 24 Februari 1942, Jepang menaklukkan Balikpapan dan Pulau Kalimantan. 27 Februari 1942, Jepang menghancurkan angkatan laut Belanda di Laut Jawa. 28 Februari 1942, pasukan Jepang mendarat di Merak di ujung barat Pulau Jawa. 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di Subang, Jawa Barat dan di Tuban, Jawa Timur dan mulai menyerang Belanda di Pulau Jawa. 8 Maret 1942, Belanda menyerang tanpa syarat ke Jepang dan Indonesia resmi diduduki. Pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tanggal 8 Maret 1942 dimulai zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Alasan pendudukan Jepang di Indonesia, kedatangan tentara Jepang yang mengusir imperialis Belanda bertujuan bukan untuk membebaskan rakyat Indonesia, tetapi ada maksud tertentu. Faktor-faktor utama kedatangan Jepang ke Indonesia adalah Indonesia kaya hasil tambang sehingga menunjang untuk keperluan perang. Indonesia terdapat lahan mentah untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri Jepang. Indonesia memiliki tenaga manusia atau SDM yang banyak sehingga dapat mendukung usaha Jepang. Ambisi Jepang untuk mewujudkan Hakko Ichigo, yaitu pembentukan imperium yang meliputi bagian besar dunia yang dipimpin Jepang, kepentingan migrasi, maksudnya wilayah Jepang yang sempit sedangkan jumlah penduduk banyak, maka dibutuhkan tempat bagi pemerataan penduduk. Dampak kependudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu ada dampak di bidang sosial. Berdasarkan catatan Surya Priyanto dalam perjuangan meraih kemerdekaan, semasa pendudukan Jepang, komunikasi antar pulau atau dengan luar negeri mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena pihak Jepang yang berwenang mengendalikan saluran komunikasi. Selain itu, masalah sosial juga terjadi di Indonesia. Dampak sosial juga terjadi karena orang-orang Indonesia mengalami tindakan sewenang-wenang dari Jepang, seperti penahanan, penyiksaan, menjadi korban salah tangkap, dan lainnya. Bukan hanya itu, warga Indonesia juga dijadikan sebagai pekerja paksa Romusa yang tidak mendapatkan upah. Selanjutnya yaitu dampak di bidang ekonomi. Saat menduduki Indonesia, Jepang juga sedang terlibat perang dengan pihak sekutu. Oleh karena itu, Nippon memiliki siasat licik untuk memanfaatkan Indonesia sebagai sumber kebutuhan menjalankan peperangan. Sistem ekonomi perang ini mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, hingga beberapa perusahaan. Hal tersebut berdampak pada terjadinya penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan. Dampak di bidang budaya. Pada bidang ini, masyarakat Indonesia dipaksa untuk melakukan penghormatan kepada Taimon Haika, kaisar yang dianggap sebagai keturunan Dewa Matahari. Dampak di bidang militer. Saat pendudukan terjadi, Jepang memanfaatkan masyarakat bisa terlibat dalam perang Pasifik melawan sekutu. Alasannya sudah tentu dikarenakan Jepang membutuhkan pasukan agar bisa memenangkan perang tersebut. Yang selanjutnya yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penindasan yang dilakukan oleh Jepang. Perlawanan bangsa Indonesia dilakukan dengan berbagai cara, antara lain kooperatif, gerakan bawah tanah, dan perlawanan bersenjata. Taktik kooperatif diambil oleh beberapa tokoh nasionalis yang pada masa kolonialisme Belanda bersikap non-kooperatif. Perubahan ini dikarenakan kekejaman pemerintah militer Jepang dalam menindas kelompok pejuang kemerdekaan. Cara kooperatif dilakukan dengan cara bergabung ke dalam organisasi yang dibentuk oleh Jepang. Misalnya saja tokoh yang dikenal empat serangkai yang menjadi pemimpin dari Putera. Tokoh empat serangkai yakni R. Soekarno, Mohatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tokoh tersebut memanfaatkan Putera untuk memperluas ide-ide nasionalisme bangsa Indonesia.
Selanjutnya yaitu ada perlawanan bawah tanah. Perlawanan gerakan bawah tanah yakni perlawanan non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan Jepang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Misalnya menyamar menjadi pedagang nanas yang dilakukan oleh Sultan Syahrir. Menyusup sebagai pegawai kantor propaganda Jepang yang dilakukan oleh Adam Malik dan kawan-kawan. Menjadi anggota Kaigun contohnya Ahmad Suebarjo. Beberapa kelompok perlawanan bawah tanah antara lain kelompok Sukarni, Adam Malik, dan Pandu Wiguna, kelompok Sultan Syahrir, kelompok Ahmad Suebarjo, Sudiro, dan Milkana, kelompok Syarif Tayyip, Eri Sudewo, dan Chairul Saleh, dan yang terakhir yaitu kelompok Pemuda Persatuan Minahasa. Contoh kegiatan perlawanan bawah tanah antara lain menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, yang kedua yaitu membuka kebohongan propaganda Jepang, yang ketiga mempersiapkan diri menyambut kemerdekaan Indonesia pada saat kekalahan Jepang. Perlawanan yang terakhir yaitu perlawanan bersenjata terhadap Jepang. Perlawanan yang pertama yaitu dilakukan di Aceh yang dipimpin oleh Teku Abdul Jalil pada bulan November 1942. Teku Abdul Jalil adalah seorang guru mengaji di Chot Klieng. Perlawanan Chot Klieng diawali dengan tindakan semena-mena pemerintah pendudukan Jepang dan kebiasaan Seikere yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu perlawanan di daerah Jawa Barat, tepatnya di Indramayu dan Lobener, serta Sindang di daerah pantai utara Jawa Barat dekat Cirebon. Perlawanan itu dipimpin oleh Haji Madrias. Perlawanan rakyat Indramayu dilatar belakangi adanya kewajiban penyerahan hasil panen padi dan Romusa yang mengakibatkan penderitaan rakyat. Yang terakhir yaitu ada perlawanan terhadap Jepang yang terjadi di Kalimantan. Salah satu perlawanan di Kalimantan adalah perlawanan yang dipimpin oleh Pangsuma, seorang pemimpin suku Dayak. Upaya persiapan kemerdekaan Indonesia, salah satunya terbentuknya BPUPKI. Pemerintah Jepang yang kala itu dipimpin oleh Letjen Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret tahun 1945 membentuk BPUPKI atau yang dikenal sebagai Dokuitsu Junbi Desokai agar bisa menangani situasi krisis. Ini terbentuk dengan 1 orang sebagai ketua, 2 orang ketua muda, dan 60 orang anggota. Dan akhirnya BPUPKI membentuk sebuah persidangan yang membahas Undang-Undang Dasar dan Dasar Negara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni tahun 1945 hingga Piagam Jakarta lahir dan pada tahun yang sama. Dan janji kemerdekaan Jepang. Janji kemerdekaan oleh Jepang diikuti dengan diperbolehkannya bendera merah putih dikibarkan, tetapi masih harus berdampingan dengan Hinomaru bendera Jepang. Terakhir, proses perumusan naskah proklamasi. Karena berita akan kekalahan Jepang atas sekutunya sudah menjadi rahasia umum dan diketahui masyarakat luas, maka masyarakat saat itu telah mendesak untuk diserukannya kemerdekaan sesegera mungkin. Ini berdampak pada penculikan 2 tokoh penting yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta oleh golongan pemuda ke selatan Karawang atau ke Renges Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945. Mereka merumuskan naskah proklamasinya pada jam 12 malam di Rumah Laksamana Muda, Sadasi Maeda. Syaify Malik bertugas mengatur perumusan naskah proklamasi yang ditulis oleh Bung Karno dengan adanya beberapa penyuntingan ulang seperti perbedaan teks proklamasi dan deklarasi. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami dan mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.